Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, ini bersama-sama saya di sini Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Pak Hartono, kemudian juga Bapak Dirjen Pidas RH Pak Helmi Basalama, juga ada Direktur Pidas Pak Saparis, ada Deputi Perencanaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Prof. Setiawan, dan juga Karo Humas KLHK. Rekan-rekan media baik elektronik, media cetak yang saya hormati dan saya banggakan, pagi ini kita akan melakukan press briefing khusus yang terkait dengan mangrove. Ya, sebagaimana rekan-rekan semua ketahui bahwa mangrove kita ini merupakan mangrove terluas di dunia, di mana berdasarkan data terkini existing mangrove kita, artinya existing mangrove itu yang masih punya tutupan hutannya itu ada kurang lebih 3,361 juta hektar. Kemudian juga potensi mangrove, artinya mangrove yang sebelumnya sudah dirubah menjadi tambak, kemudian menjadi macam-macam ya, infrastruktur dan lain-lainnya, itu ada kurang lebih 700.000 hektar lebih ya. Jadi total mangrove kita sebetulnya dari yang terdiri dari existing dan dulu historicalnya mangrove itu kurang lebih 4,06 juta hektar. Rekan-rekan semuanya, berbicara tentang rehabilitasi mangrove, maka pendekatan kita itu berbasis landscape. Ya. Artinya apa? Kita melihat mangrove itu dalam kerangka landscape. Tidak hanya bicara tanam-menanam saja, tetapi lebih luas dari itu spektrumnya. Karena itu yang berbasis landscape itu artinya kita melihat dari fungsi hutan yang ada di mangrove, ada fungsi produksi, mungkin ada lindung, ada APL, ya. Kemudian juga yang ada di mangrove ini macam-macam dinamika sosial masyarakat dan seterusnya. Kemudian juga ada aspek bangunan infrastruktur dan lain-lain. Kemudian juga ada lintas kementerian, ya, perannya di situ. Sehingga pengelolaan yang berbasis landscape ini suatu keniscayaan harus kita jalankan dalam kaitannya dengan rehabilitasi mangrove. Yang berikutnya rekan-rekan semuanya, kenapa kita harus melakukan rehabilitasi mangrove? Ada tujuan besar yang sebetulnya kita ingin capai, yaitu dalam kerangka transformasi ke arah ekonomi hijau atau green economy. Plus nanti juga arahannya dikombinasikan dengan blue carbon atau blue economy, ya, blue carbon economy. Jadi kaitan itu sangat penting dan eratnya dalam rangka kita mendorong arah perekonomian kita ke depan yang bertransformasi dari konvensional yang berbasis fossil fuel dan sebagainya menjadi arahnya ke ekonomi yang lebih sustainable, lebih ramah lingkungan, berkelanjutan yang kita sering sebut sebagai green economy. Di mana di dalam green economy ini berarti kesetimbangan dari aspek produksi atau ekonomi dengan lingkungan hidup dan juga sosial ekonomi lainnya, sosial masyarakat lainnya. Karena itu rekan-rekan semuanya itu satu, ya, aspek transformasi ekonomi ke green economy. Yang kedua sebetulnya konteks besarnya kenapa kita perlu melakukan rehabilitasi mangrove ini, karena kita sudah punya komitmen, ya, di dalam ikut mengendalikan perubahan iklim global, yaitu komitmen kita dalam rangka perwujudan Paris Agreement yang kita nyatakan di dalam Nationally Determined Contribution kita atau NDC kita. Nah, rehabilitasi mangrove atau pengelolaan ekosistem mangrove secara umum ini diharapkan juga dalam rangka mendukung kita mewujudkan NDC kita itu.
Dan sebagaimana rekan-rekan semua ketahui, kita juga sudah menyatakan pledge kita untuk mencapai volume net sink by 2030 atau forest and land use net sink by 2030, di mana manajemen mangrove termasuk rehabilitasi mangrove menjadi backbone penting untuk mencapai volume net sink by 2030 tersebut. Berikutnya sebetulnya kenapa kita penting melakukan manajemen mangrove termasuk melakukan rehabilitasi mangrove adalah dalam konteks pertahanan, keamanan, dan ketahanan ekonomi. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, ada sebagian wilayah negara kita itu yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura. Ya. Nah, kita mengalami persoalan abrasi pantai atau pesisir yang lumayan besar ya di daerah-daerah yang berbatasan langsung. Nah, mangrove perlu dipertahankan, bahkan perlu direhabilitasi pada daerah-daerah yang mengalami abrasi ini dalam rangka memperkuat atau mencegah, memitigasi abrasi tersebut. Nah, karena kalau terjadi abrasi terus-menerus, maka konteks ketahanan ekonominya berarti zona ekonomi eksklusif kita akan semakin menjorok ke dalam. Ya. Nah, kalau tetangga kita itu, negara tetangga kita melakukan reklamasi yang mengarah ke arah kita, bisa jadi nanti secara geopolitik, geoekonomi, ya zona ekonomi eksklusif kita akan semakin menjorok ke dalam. Artinya semakin menjauh ke daerah kita, mereka semakin maju, kan begitu. Nah, mangrove merupakan salah satu untuk memperkuat pencegahan abrasi sekaligus memperkuat konteks ketahanan politik ekonomi kita ya lewat zona ekonomi eksklusif tadi. Berikutnya rekan-rekan semua ketahui juga bahwa mangrove ini bagian dari ekosistem penting dalam rangka sekuestrasi dan sink karbon ya. Karena apa? Mangrove yang masih baik itu adalah tempat mensekuestrasi CO2 yang disimpan dalam bentuk biomasa pohon atau karbon, dan juga menyimpan karbon yang luar biasa sebetulnya di tanahnya sendiri atau sering disebut dengan burial carbon ya, yang tersimpan di tanahnya mangrove ya. Nah, ini potensi besar kita dalam rangka juga konteks blue carbon economy. Nah, harapan kita nanti mangrove ini menjadi penyokong terbesar kita di dalam tadi kalau kita bicara green economy berarti nanti bisa carbon trading dan seterusnya termasuk pencapaian NDC kita. Nah, rekan-rekan semuanya, tadi saya menyampaikan data existing itu 3,36 juta hektar. Terdiri dari mangrove yang masih bagus, masih lebat kategorinya, artinya tutupannya di atas 70% ya. Itu 3,15 juta hektar. Kemudian mangrove sedang itu antara 30 sampai 70%, tutupannya itu lebih kurang 167.000 hektar. Kemudian yang mangrove jarang itu ada sekitar 42.779 hektar. Itu yang existing ya, yang artinya masih tutupan mangrove-nya ada. Sementara yang potensi habitat mangrove tadi yang sudah dirubah dan sebagainya itu lebih kurang 700.575 hektar, yang terdiri daerah yang terabrasi itu lebih kurang 3.235 hektar. Kemudian lahan yang sudah terbuka lebih kurang 46.569 hektar. Kemudian mangrove yang terabrasi lebih kurang 7.341 hektar. Kemudian tambak itu ada sekitar 593.000 hektar lebih. Dan tanah timbur lebih kurang 50.000 hektar lebih. Nah, berdasarkan target pemerintah akan melakukan rehabilitasi mangrove itu lebih kurang 630.000 hektar sampai tahun 2024. Nah, target
rehabilitasi tentu yang existing tadi yang sudah jarang dan kerapatan sedang, termasuk yang di daerah-daerah potensi. Jadi target itu saya kira tercover di dalam luasan potensi maupun existing mangrove yang ada. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Kepala BRGM bagaimana langkah-langkah dan strategi percepatan rehabilitasi mangrove kita yang dijalankan melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Saya persilahkan Pak Kepala BRGM. Terima kasih Pak Wamen, rekan-rekan dari Kementerian LHK, Pak Dirjen, Pak Direktur, Pak Deputi, rekan-rekan media elektronik dan media cetak yang saya hormati. Terima kasih Pak Wamen atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan media. Bagaimana telah disampaikan oleh Pak Wamen bahwa Indonesia mempunyai luasan mangrove tropis terluas di dunia, hampir 20% dari mangrove yang ada di dunia ini ada di Indonesia. Namun demikian, sebagaimana yang telah diuraikan Pak Wamen tadi, tidak semua mangrove yang kita miliki itu ada dalam kondisi yang baik. Ada sekitar 210.000 hektar existing mangrove yang dalam kondisi tutupan lahannya kurang dari 70%. Di luar itu, rekan-rekan sekalian, karena ekosistem mangrove ini merupakan sumber daya alam yang kita miliki dan sebagian besar sudah dimanfaatkan oleh para leluhur kita, termasuk untuk penggunaan tambak, kemudian juga digunakan dieksploitasi kayunya, baik untuk arang maupun untuk bahan bangunan, maka ada sebagian hutan mangrove kita yang sudah terdegradasi. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Wamen bahwa mangrove yang kita miliki itu mempunyai banyak manfaat dan fungsi. Ada fungsi lingkungan, fungsi ekonomi, dan juga fungsi regulasi lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah pada akhir tahun 2020, Presiden membentuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, yang salah satu tugasnya adalah untuk mempercepat rehabilitasi mangrove selama tahun 2021 sampai 2024 seluas 630.000 hektar yang tersebar di semua provinsi, utamanya di 9 provinsi prioritas yang ditugaskan Presiden kepada BRGM. Untuk itu, rekan-rekan sekalian, BRGM tentu saja dengan dibimbing, difasilitasi oleh Kementerian LHK dan juga difasilitasi oleh Kemenko Maritim Marves, bekerjasama dengan Kementerian KKP, kemudian juga Kemendes, kemudian ada Kemenparekraf, mulai mengidentifikasi area-area mangrove yang terindikasi sebagai mangrove yang terdegradasi. Oleh karena itu, saat ini KLHK, BRGM, KKP sedang melakukan updating sebaran mangrove terkini yang tadi disampaikan Pak Wamen bahwa luasan existing mangrove ini mencapai 3.361.000 hektar. Agak naik dibandingkan sebaran mangrove yang dihitung pada tahun 2019. Nah, seperti kita ketahui memang mangrove ini bisa tumbuh tambah, terutama pada lokasi tanah timbul, tetapi juga pada saat yang sama karena aktivitas dan pemanfaatan oleh masyarakat,
mangrove kita juga mengalami degradasi. Untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove, BRGM bersama dengan Kementerian LHK beserta seluruh UPT di seluruh Indonesia tahun 2021 ini kita mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove seluas 83.000 hektar. Angka ini sebetulnya lebih rendah dari target yang kita usulkan, karena kalau 600.000 dibagi 4 tentu kira-kira 150 ribuan tiap tahun. Namun demikian, mengingat tahun 2021 adalah tahun pertama kita melakukan percepatan rehabilitasi mangrove, maka dengan data yang kita miliki, kita pilih lokasi-lokasi yang kita kategorikan sebagai low hanging fruit, yang kemungkinan berhasilnya tinggi dan penerimaan masyarakatnya sudah cukup kondusif. Nah, ketemulah angka 83.000 hektar ini yang kita akan laksanakan di 9 provinsi prioritas, ditambah 23 provinsi di luar 9 provinsi prioritas yang mangrove-nya tidak terlalu banyak. Nah, saat ini proses rehabilitasi penanaman yang dilaksanakan oleh masyarakat sedang berjalan, dan perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, mengingat adanya pandemi dan juga kebutuhan anggaran untuk penanganan pandemi, maka rencana rehabilitasi yang semula ditargetkan 83.000 hektar untuk tahun 2021 disesuaikan target luasannya menjadi 33.000 hektar. Jadi hampir separuhnya kita tunda pelaksanaannya untuk dilaksanakan tahun 2022. Rekan-rekan sekalian, pelaksanaan rehabilitasi mangrove tahun 2021 menggunakan pendekatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dan ini berarti semua pekerjaan dilakukan oleh masyarakat dengan model pembayaran account to account. Jadi kita tidak melibatkan pihak ketiga di dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove tahun 2021. Nah, ini diharapkan sesuai dengan yang disampaikan Pak Wamen tadi, bahwa di samping upaya untuk melakukan perbaikan lingkungan dalam bentuk rehabilitasi mangrove yang tadi juga disebutkan mempunyai banyak fungsi, pada saat yang sama kita juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak pandemi, dan juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan mangrove yang terdegradasi. Rekan-rekan sekalian, strategi BRGM dan KLHK di dalam rehabilitasi dan pengelolaan mangrove ke depan ini memang lebih mendorong peran serta partisipasi masyarakat di dalam rehabilitasi mangrove dan juga pengelolaan mangrove hasil rehabilitasi. Harapannya dengan keterlibatan masyarakat, maka gambut akan lebih terkelola, karena gambut dan mangrove hasil rehabilitasi apabila tidak dikelola dengan baik, maka tidak memerlukan waktu yang lama akan rusak kembali. Dengan demikian, hasil rehabilitasi mangrove nantinya akan kita usulkan sebagai model-model hutan sosial yang akan dikelola oleh masyarakat.
Di luar itu, rekan-rekan sekalian, karena luasan dan sebaran dari mangrove yang terdegradasi ini tidak selalu coincide dengan sebaran masyarakat yang ada. Sebagai contoh, mangrove kita yang rusak ada di cukup luasnya ada di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau. Kebetulan pada lokasi-lokasi tersebut masyarakat yang tinggal tidak begitu banyak. Oleh karena itu, di samping perhutanan sosial, di KLHK dan tentu dengan PRGM sedang mereview regulasi tentang kemungkinan pengelolaan hutan mangrove yang dimulai dari rehabilitasi mangrove dalam bentuk partnership antara masyarakat dengan swasta. Bahkan juga kita sedang mengkaji kemungkinan rehabilitasi mangrove sebagai bentuk izin usaha jasa lingkungan. Tentu saja semua prasyarat dan regulasi perlu direview dan disesuaikan agar mangrove yang terdegradasi bisa segera kita pulihkan sehingga bisa memberi manfaat lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat yang lebih luas. Kemudian jangka panjangnya, rekan-rekan sekalian, mangrove yang sudah terrehabilitasi dan sudah dikelola oleh masyarakat ini juga akan dilanjutkan oleh KPH sebagai pemangku kawasan. Tentu ini menjadi PR ekstra dari sisi kelembagaan. KPH yang Satuan Pemangkuan Hutan yang merupakan institusi di bawah pemerintah provinsi ini bisa lebih kita perkuat sehingga mempunyai kemampuan yang lebih memadai di dalam memfasilitasi, mengkoordinir aktivitas masyarakat yang sudah melakukan rehabilitasi dan pengelolaan mangrove. Kemudian untuk merealisasikan target penugasan pemerintah 600.000 selama 4 tahun, tentu kita memerlukan roadmap dan rencana rehabilitasi yang lebih terstruktur dan sistematis. Untuk itu kami, PRGM, KLHK, dan kementerian terkait, terutama KKP dan Kemendes, akan coba menyusun roadmap-nya, tentu saja juga didukung dari Bappenas dan Kementerian Keuangan dari segi pendanaan, sehingga target percepatan rehabilitasi 630.000 di 9 provinsi tersebut bisa kita realisasikan. Dan untuk menyusun roadmap itu tentu dibutuhkan data terbaru mengenai sebaran kondisi mangrove yang paling mutakhir, sehingga semua pihak yang akan terlibat di dalam rehabilitasi dan penataan pengelolaan mangrove ini bisa mempunyai basis data yang sama. Untuk itu nanti Pak Deputi Perencanaan akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana rencana rehabilitasi 4 tahun ke depan ini akan kita laksanakan. Yang jelas untuk tahun 2021 target yang dilaksanakan untuk percepatan rehab ini kita targetkan dapat diselesaikan pada akhir bulan November tahun ini, dan saat ini progres fisik sudah mencapai 89%. Mudah-mudahan hasil rehabilitasi yang kita laksanakan
tahun 2021 ini menjadi titik awal bagi pulihnya mangrove dan ekosistemnya yang sangat penting bagi kita semua. Saya kira itu Pak Wamen dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Kepala BRGM. Nanti teknisnya saya beri kesempatan ke Setiawan untuk menjelaskan, namun sebelum itu MC dan silakan Pak Dirjen. Terima kasih Pak Wamen. Yang terhormat Pak Wamen, Kepala BRGM, rekan-rekan wartawan yang hadir pada pagi hari ini. Izinkan kami meneruskan sedikit tambahan terkait dengan informasi prioritas pemerintah dalam rangka rehabilitasi mangrove, ekosistem mangrove yang mulai tahun 2020 kita selesaikan dan terus secara konsisten mendorong upaya-upaya rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melibatkan semua pihak yang terkait, terutama masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatan mangrove menjadi salah satu kegiatan prioritas pemerintah saat ini, tentu bertujuan satu, meningkatkan tutupan lahan serta perbaikan kualitas lingkungan. Yang kedua, tadi sudah diungkapkan, meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan tentu juga meningkatkan kestabilan terkait dengan bentangan alam. Bentang alam yang berperan penting dalam geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi nasional seperti yang sudah diarahkan oleh atau diungkapkan atau disampaikan oleh Bapak Wamen. Ada 3 hal yang perlu kami sampaikan dalam rangka kegiatan ini. Yang pertama terkait dengan bagaimana mengelola aspek kawasan. Tadi sudah disebutkan bahwa tingkat keragaman dari Aceh sampai di Papua demikian tinggi terkait dengan mangrove. Dan khususnya permasalahan pun berbeda. Mulai dari info lokasi mangrove-nya, keragaman lokus mangrove-nya yang terabrasi, ada yang bekas lahan tambak, ada bahkan yang akibat tantangan lain yang memang diperlukan berbagai penanganan maupun supporting kebijakan. Khususnya contoh adalah bagaimana mempertimbangkan aspek fisiknya, biologikalnya, dan sosial yang beragam. Nah ini mudah-mudahan nanti secara teknis akan diungkapkan oleh Saudara Direktur Pemdas, namun perlu kami sampaikan aspek kawasan ini, banyak hal yang paling menonjol diantaranya adalah fungsi, kemudian status, kemudian terkait dengan tenurial. Dan kesemuaan ini harus didekati bahwa prinsipnya penyelesaian habitat atau rehabilitasi mangrove, pendekatannya adalah melibatkan masyarakat seluas-luasnya, khususnya masyarakat yang hidup dan kehidupannya tergantung dari hutan mangrove. Ini pendekatan yang secara kelembagaan kita kembangkan. Dan yang kedua tadi aspek kawasan kita selesaikan, bahkan akan terjadi terkait dengan perizinan mungkin persoalan sosial, terkait dengan lokal konten yang ada di lapangan. Aspek kelembagaan, kita ketahui bahwa dalam kegiatan rehabilitasi mangrove ini banyak sekali yang terlibat dan tidak hanya satu instansi atau bagian, namun merupakan sebuah kolaborasi harmoni dari seluruh kelembagaan yang ada, khususnya kementerian maupun Pemda dan masyarakat serta para pemegang izin harus bersama-sama kita kembangkan menjadi kelembagaan dalam rangka menjaga apa yang dimaksudkan tadi terkait dengan aspek-aspek baik terkait dengan geopolitik, geostrategi maupun geoekonominya. Ketergantungan ini antara lain sudah banyak kita dapatkan di lapangan. Contoh adalah untuk para wisata, budidaya ikan tangkap dan sebagainya. Nah, akan dipelajari setiap lokasi kaitannya dengan aspek kawasan tadi. Maka aspek kelembagaan akan kita kembangkan menjadi kelompok-kelompok yang kuat, dapat dikembangkan menjadi kelompok fisheries, para wisata dan sebagainya dalam rangka menunjang juga perekonomian masyarakat. Dan aspek yang paling penting, aspek ketiga adalah terkait dengan teknologi dan pendampingan. Setiap lokasi memiliki teknologi, pendekatan teknologi yang berbeda. Teknologi dalam artian tidak perlu sampai sophisticated, tapi lebih banyak terkait dengan kearifan lokal. Banyak sekali permasalahan yang beragam, apakah di bagian Sumatera, di Jawa, di Nusa Tenggara, di Sulawesi, Kalimantan, memiliki hambatan-hambatan yang terkait dengan konteks masalahnya masing-masing. Sehingga aspek teknologi pendekatannya sangat penting. Banyak kita punya pengalaman kemarin misalnya daerah terabrasi, didahulukan adalah kegiatan bangunan konservasi atau
kita sebut dengan APO, alat pengendali ombak gitu. Jadi contoh, atau ada kita menggunakan yang namanya rumpun berjarak. Misalnya kebijakan terkait rumpun berjarak ini beragam juga. Ada yang karena hambatannya karena serangan tritip, serangan gangga dan alga. Ini semua merupakan lokal konten yang memang harus diselesaikan secara teknologis, secara bentuk masing-masing wilayah. Dan yang terakhir adalah menyangkut pendampingan. Ini akan menjamin keberlangsungan daripada kegiatan Rehabdas ke depan, sehingga kita harapkan tutupan mangrove dapat makin meningkat secara progresif, makin ke depan makin baik. Karena secara pengalaman kami di lapangan, ini pun akan menjadi salah satu langkah untuk kita proses dalam kebijakan terkait dengan bagaimana masyarakat memperoleh manfaatnya lebih besar pada saat setelah dia menanam. Dari hasil-hasil yang seperti kepiting, udang, dan sebagainya. Hal-hal tersebut yang akan recording oleh kita, dan kita akan membuat dalam bentuk semacam staging. Yang pertama adalah mereshaping seluruh bentangan tadi dengan permasalahan informasinya, kemudian sistem recordingnya kita harus kuat, dan sekarang ini sementara kita persiapkan terkait ketiga hal tersebut, dan juga bagaimana mengarah nantinya ke karbon valuasi seperti itu ya. Seperti yang telah diarahkan oleh Pak Wamen tadi, bahwa kita harus sampai sejauh ke depan untuk dapat memanfaatkan mangrove secara arif dan tapi memberikan manfaat positif baik dari aspek lingkungannya maupun dari aspek ekonomi bagi masyarakat, dan menjadi salah satu kunci kohesi sosial di tingkat masyarakat. Jadi makin kuat masyarakat dalam rangka mengembangkan mangrove, mudah-mudahan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya itu gambaran Pak Wamen. Saya kira terima kasih atas perhatian. Terima kasih Pak Dirjen Pida Serha. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Prof. Sandiawan untuk lebih menyangkut hal teknis, khususnya elaborasi tentang roadmap rehabilitasi mangrove. Silakan, Prof. Baik, terima kasih yang saya hormati Bapak Wakil Menteri, Bapak Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Bapak Dirjen, Bapak Direktur, teman-teman dari media massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari BRGM memang saat ini sedang menyiapkan roadmap untuk rehabilitasi mangrove. Jadi roadmap ini kita susun berdasarkan beberapa asumsi dan arahan dari Ibu Menteri maupun juga dari Bapak Wamen. Yang pertama, bahwa tujuan rehabilitasi mangrove ini adalah untuk meningkatkan daya dukung dan produktivitas mangrove, serta meningkatkan fungsi mangrove sebagai sistem penyangga kehidupan. Ini adalah nanti sebagai syarat agar green economy bisa berjalan. Tanpa hal ini terbentuk, green economy tidak akan bisa berjalan. Lalu yang kedua, bahwa rehabilitasi mangrove ini pendekatannya berdasarkan pada pendekatan landscape. Artinya bahwa ketika melakukan rehab mangrove itu fokus perhatiannya tidak hanya pada site per site yang terpisah satu dengan yang lain, tetapi dalam satu landscape yang nanti harus bisa diidentifikasi mana landscape atau mosaik yang berfungsi lindung dan mana yang berfungsi budidaya. Mengapa demikian? Karena ini nanti akan menentukan bentuk akhir dari rehabilitasi yang ingin kita capai. Di landscape budidaya, misalnya ada bentuk-bentuk silvo fishery dengan berbagai macam polanya. Sedangkan di landscape lindung, sejauh mungkin harus dikembalikan pada bentuk aslinya, yang memang mangrove memiliki fungsi optimal untuk melindungi landscape yang menjadi objek dari rehabilitasi. Nah, oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, untuk mencapai tujuan tadi, paling tidak ada 3 komponen kegiatan besar yang kita susun di dalam roadmap. Yang pertama adalah menciptakan kondisi pemungkin, lalu yang kedua implementasi aksi percepatan rehabilitasi itu sendiri, dan yang ketiga adalah
pembentukan kelembagaan setelah rehabilitasi selesai. Jadi roadmap memuat dari apa yang akan dikerjakan sebelum rehabilitasi sampai nanti pasca rehabilitasi. Penciptaan kondisi pemungkin ini meliputi misalnya penguatan basis perencanaan. Salah satu utamanya misalnya adalah adanya peta mangrove nasional yang akan di-launching pada tanggal 14 Oktober nanti. Lalu ada koordinasi antar lembaga, karena mangrove itu tidak single entity yang mengelola, tapi bisa kehutanan, bisa KKP, bisa Kemendes, lalu bisa juga dari pemerintah daerah. Lalu penyiapan masyarakat lokal melalui pembentukan desa mandiri peduli mangrove. Yang ini nanti diharapkan akan menjadi motor dari green economy yang berbasis masyarakat, yang berbasis pada small scale atau medium scale, serta pengembangan bentuk-bentuk ekonomi lokal, ekonomi baru yang terbentuk setelah mangrove terrehabilitasi. Karena dengan rehabilitasi mangrove sebenarnya lalu ekosistem services yang semula tidak ada menjadi muncul lagi. Misalnya ada ekowisata misalnya, atau pengelolaan bahan-bahan alami yang berasal dari vegetasi mangrove. Lalu yang implementasi aksi ini memang lalu menjadi bervariasi, tergantung pada fungsi misalnya, apakah fungsi lindung atau fungsi budidaya, apakah mau full dikembalikan ke bentuk awal atau dikompromikan dengan bentuk-bentuk silvofishery. Nah, tadi Bapak Wakil Menteri telah mengatakan bahwa salah satu sasaran utama dari rehabilitasi mangrove ini adalah tambak, baik tambak yang masih operasional maupun tambak yang sudah terbengkelai atau diterlantarkan. Nah, oleh sebab itu di lokasi-lokasi yang seperti ini harus ditingkatkan fungsinya, agar fungsi ekonomi berjalan dan fungsi lingkungan juga bisa berjalan dengan baik. Setelah itu baru nanti kalau rehabilitasi sudah selesai ada pembentukan kelembagaan, siapa sih yang akan mengelola mangrove, apakah pemerintah daerah atau KPH, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan. Nah, secara garis besar target rehabilitasi mangrove sampai tahun 2024 tadi sampaikan 630 hektar dengan rincian pada tahun 2021 ini seluas 29 hektar, 29.500 hektar untuk kegiatan tanam menanamnya. Selain kegiatan tanam menanam, ada kegiatan penguatan basis perencanaan, koordinasi, pembentukan kelompok-kelompok masyarakat, penguatan organisasi kerja, dan lain sebagainya. Lalu pada tahun 2022 direncanakan untuk melakukan rehabilitasi mangrove seluas, nah ini cukup luas nih 2022, 228.200 hektar. Dengan kegiatan-kegiatan lanjutan misalnya untuk penguatan desa mandiri peduli mangrove dan integrasi. Mulai ada upaya-upaya untuk mengintegrasikan hasil rehabilitasi dalam pengelolaan hutan dan lahan, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen Pedasera. Lalu pada tahun 2023, ini rehabilitasi mangrove seluas 199.675 hektar. Bersamaan juga dengan pembentukan DMPM dan integrasi pengelolaan hasil rehabilitasi dengan pengelolaan hutan dan lahan. Dan pada tahun terakhir, ini rehabilitasi mangrove masih cukup luas, 142.625 hektar. Dan diharapkan pada tahun 2024 ini integrasi rehabilitasi mangrove dalam pengelolaan hutan dan lahan telah tuntas dilaksanakan. Saya kira demikian Bapak Wamen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi Perencanaan Bergen, Prof. Sandiawan. Terakhir saya kasih kesempatan untuk Direktur Pengdas
Pak Saparis untuk menambah sedikit terkait aspek-aspek geomorfologi dan lain-lainnya terkait mangrove. Silakan. Ya. Terima kasih Bapak Wamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Wamen, Bapak Kepala BRGM, Deputi, Bapak Dirjen, dan teman-teman yang lain, teman-teman media juga. Saya sudah siapkan sedikit PPT, tolong share terkait dengan landscape maupun aspek geomorfologi tadi, agar lebih jelas bisa dipahami teman-teman semua. Saya ingin menyampaikan mengenai aspek teknis dan regulatif dalam tata kelola landscape pesisir untuk keberlanjutan ekosistem mangrove. Next slide, lanjut. Nah, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan, ini semacam highlight saja. Arahan dari Bapak Mensesnek, Ibu Men LHK maupun Bapak Wamen tadi diucapkan di depan. Jadi kita ingin mendorong bahwa membangun mangrove itu, ekosistem mangrove itu adalah bagian dari upaya menciptakan semacam kutub pertumbuhan wilayah di pesisir seperti itu. Kemudian juga harus ada harmoni dengan pengembangan industri di area pesisir seperti di industrial park di Tarakan seperti itu. Dan juga ada aspek geostrategi, geoekonomi, dan geopolitik yang seharusnya kita tempatkan sebagai satu pertimbangan yang saling terkait satu sama lain. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Dirjen PDKL mengenai reshape. Jadi kita harus memperhatikan aspek karakteristik wilayah yang harus kita perhatikan dalam konteks pengelolaan ekosistem maupun pemulihan ekosistem mangrove. Lanjut. Nah, ini saya sampaikan sedikit gambaran saja kerangka pikir. Kalau mangrove ada di daerah pantai, kalau kita bicara landscape berarti dari daerah hulu. Kenapa? Karena banyak sekali ekosistem mangrove kita itu terpengaruh dari aktivitas bagian hulu. Nanti saya sampaikan contoh yang di Bali baru saja kita kunjungi. Dan kita harus paham bahwa kita mengelola sumber daya di pesisir itu juga terkait dengan aspek-aspek pengembangan pariwisata, aspek pengembangan wilayah di dalam pesisir juga dan di bagian hulunya. Lanjut. Nah, saya tidak bicara yang rumit-rumit itu, ingin saya sampaikan 3 yang bulat tadi, yang catchment area, daerah lepas pantai, dan zona pesisir. Kalau kita bicara mangrove di zona pesisir, dia akan terpengaruh juga dengan aktivitas di lepas pantai. Dia juga terpengaruh juga di aktivitas di catchment area di daerah tangkapan air. Jadi harus kita perhatikan bersama. Dan dari sini kita ketahui, dari sama Bapak Kepala BRGM mengenai rajutan program yang cukup rumit sebetulnya, yang terkait dengan ekosistem mangrove kita. Lanjut. Nah, ingin saya sampaikan kalau kita bicara daerah sungai hulu, kalau kita lihat di Bali ini ada ganggang kertas ini, karena apa? Karena ada eutrofikasi dari bagian hulu. Ini tumbuh kenapa? Karena ada suplai nutrien dari bagian hulu. Ganggang kertas ini tumbuh, kemudian dia merusak tanaman mangrove kita, membuat mati. Artinya apa? Artinya kalau kita mengelola ekosistem mangrove, kita juga harus memperhatikan juga aspek-aspek tata kelola di bagian hulunya. Lanjut. Nah, ini saya kira sudah sampai oleh Pak Dirjen. Lanjut saja. Nah, ini saya sampaikan sedikit. Contoh di Batam. Ini ada saya kotak warna merah. Itu saat ini statusnya mangrove tetap luasnya. Namun kita perhatikan yang kotak merah yang kiri dan kanan, itu memperhatikan bahwa ada pertumbuhan infrastruktur di sana, bangunan-bangunan. Artinya akan ada peningkatan keterancaman dari ekosistem mangrove kita. Nah, ini harus kita pahami tidak sekedar mengkonversi mangrove-nya, tapi dia juga bisa menyuplai beban pencemar juga ke mangrove kita dan akan terganggu. Lanjut. Nah, ini saya sampaikan, tadi disampaikan oleh Bapak Wamen juga, mengenai kalau kita bicara di Bengkalis, itu kita berhadapan lepas pantai yang cukup kuat arusnya, bisa dengan konkret material, ada juga dengan apo yang dari kayu. Ini saya sampaikan, tapi kita harus lihat betul, seberapa jauh kekuatan dari arus itu tadi, apakah cukup dengan alat pemecah ombak dari bambu, ataukah dengan konkret material. Kalau kita bicara konkret material, artinya kita harus bersinergi dengan teman-teman di PU juga untuk membangun ini. Lanjut. Nah, ingin saya sampaikan di Kaltara, tren dari perubahan mangrove kita. Ingin saya sampaikan bahwa tahun 2000 itu terjadi penurunan luas mangrove yang amat sangat signifikan, garis warna merah itu. Karena memang waktu itu terjadi reformasi. Jadi artinya apa? Artinya situasi politik kita pun berpengaruh juga terhadap kondisi mangrove kita. Kemudian KLHK sudah membuat kebijakan-kebijakan sejak 2011 hingga 2019. 2011 ada penundaan izin, itu ternyata cukup meredam konversi mangrove kita, walaupun masih terjadi. Tapi dengan 2019, Inpres nomor 5 2019, penghentian
itu betul-betul berhenti konversinya, bahkan mendorong suksesi sekunder. Jadi terjadi peningkatan mangrove yang cukup signifikan. Yang saya tadi kotak warna biru itu tadi. Lanjut. Nah, ingin saya sampaikan, kalau sudah jadi tambak, kita pulihkan ya tidak bisa serta-merta gitu. Kenapa? Karena waktu dia menjadi tambak itu dia terendam air cukup lama. Terjadi pencucian unsur hara. Kalau kita tanam begitu saja mungkin kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Artinya sudah ada intervensi. Mungkin skema membangun rumpun berjarak yang diinisiasi Pak Dijen BDSL waktu di Bali. Yang bisa kita replikasi teman ini. Kenapa? Karena akan ada tambahan material di sana. Material untuk cara tumbuhnya lebih baik. Lanjut. Nah, ini saya sampaikan tiga site yang prioritas untuk dikembangkan mangrove-nya. Lanjut. Ini contoh yang di Kalimantan Utara. Yang saya kasih warna yang panah-panah itu ada tambak. Tadi dari Bapak Kepala BRGM, kemudian Bapak Wamen, Pak Dijen, Bapak Deputi menyampaikan mengenai tambak. Sehingga ini saya sampaikan bahwa cukup besar pertumbuhan tambak di sana. Lanjut, ini lanjut sama ditambak di Kaltara, di Tanah Tidung itu juga cukup luas tambaknya di sana. Lanjut, nah ini Cilacap. Cilacap kita ada program pemulihan mangrove di sana, dan setelah kita cek dengan citra satelit Sentinel yang terbaru, kelihatan betul bahwa sebetulnya secara visual cukup layak dipulihkan. Secara visual, karena kita lihat wetness kebasahan, dengan kebasahan itu cukup layak dia untuk rehabilitasi mangrove. Lanjut, nah, ini di Bali, ini yang sudah kita pulihkan, yang saya kasih bulat itu. Ini gambaran betapa kita berhasil. Nanti tambak ini memulihkan dari tambak menjadi mangrove itu tidak sekedar menanami, betul tadi sampaikan Pak Dijen tadi menyampaikan mengenai kearifan lokal. Jadi di Bali, nanti saya sampaikan agak detail saja, lanjut. Nah ini Bandara Ngurah Rai, saya sampaikan, tahuranya seperti ini. Jadi sebetulnya Bapak Wamen, dari kita lihat batas tahura itu, masih ada yang berwarna-warna biru. Itu belum ditanami mangrove. Artinya itu mungkin dulu habitat mangrove. Nah, menjadi tantangan kita sebetulnya untuk memulihkan di berwarna biru tadi, masih di dalam garis ungu. Ini kesempatan kita untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang bisa kita terapkan di sana. Lanjut. Nah, dalam pengembangan mangrove, pengembangan rumput berjarak, itu kita harus memperhatikan aspek estetika juga. Jadi tidak sekedar rumput berjarak, tapi kita melihat pola dari pantainya. Kenapa? Kalau di Bali ada aspek keindahan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara aspek tourism begitu, jadi kita perhatikan betul ini. Jadi tidak sekedar menanam, polanya pun kita atur, mengikuti pola pantai kita. Lanjut. Lanjut lagi. Ini contoh di Bali, ini ada tambak tahun 2002. Kemudian lanjut. Nah, setelah rehabilitasi tahun 2002. Ini seperti ini. Lanjut, sudah jadi 2021. Nah, kenapa berhasil ditambak di sana? Karena di Bali itu ada namanya Desa Pakraman. Itu adalah sebuah kearifan lokal. Dia bisa membuat yang namanya awik-awik atau aturan. Jadi masyarakat yang di sana itu taat betul dengan mandat atau awik-awik tadi, sehingga mereka mengkonversi kegiatannya alih usaha, dan ternyata hanya 1 tahun mereka sudah bisa memperoleh manfaat. Artinya adalah mereka tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk beli BBM kapal untuk cari ikan. Kalau dulu harus ke tengah laut, sekarang di pantai sudah dapat ikan. Jadi itu sudah saving BBM, dan itu salah satu bentuk insentif sebenarnya yang bisa mereka peroleh. Lanjut. Nah, sedikit aspek regulasi Pak Wamen. Jadi ingin saya sampaikan bahwa tadi Bapak Wamen menyampaikan mengenai geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Sebenarnya sudah diatur di tata ruang. Jadi mangrove kita itu pengelolaannya sudah dikepung begitu oleh berbagai aturan. Artinya kita sudah cukup semacam modalitas untuk melaksanakannya. Lanjut saja. Kemudian isu ini lahan prima juga. Jadi konversi mangrove ke yang lain itu sebetulnya sudah tidak masalah lahan prima. Ini Undang-Undang 37 2014 mengenai KTA. Lanjut. Ada juga PP Undang-Undang 32 mengenai lingkungan hidup. Dianggap sebagai ekosistem penting. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang dilalui untuk pemanfaatan mangrove kita. Lanjut. 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 Kalian jangan sibuk, lanjut presentasinya. Lanjut.
Udah bisa dipersingkat nggak, Pak? Nah, sudah. Ini Undang-Undang 23. Jadi sebetulnya kita masih bisa memanfaatkan kegiatan non kehutanan di area hutan. Itu ada aturannya juga. Kalau di dalam area kawasan hutan kita harus menggunakan silvofishery. Jadi boleh kita memanfaatkan perikanan di sana, tapi harus skemanya silvofishery. Lanjut. Nah, kemudian ini juga sudah diatur bahwa pemanfaatan penggunaan kawasan hutan untuk non kehutanan harus memperhatikan itu tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya. Ini harus kita perhatikan. Kemudian juga tidak menimbulkan dampak negatif. Tadi sudah dibahas cukup banyak oleh Bapak Wamen dari aspek geostrategi, biofisik maupun sosial ekonomi. Lanjut. Terima kasih atas kemudian Bapak Wamen. Baik, terima kasih Pak Direktur. Demikian rekan-rekan media semuanya, saya tidak perlu mengulang lagi, saya kira sudah jelas semua. Yang pertama nanti press release-nya akan kita bagikan juga ke rekan-rekan semuanya. Kemudian videonya juga akan disampaikan di link YouTube kita ya, LHK. Ya kan. Nah, waktu kita mungkin masih baru pulang sekolah. Kurang lebih 15 menit. Nah, saya kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan, tetapi ini kami sudah menerima ada pertanyaan dari Pak Pandu Harian Kompas ya, yang ditujukan ke saya dan juga Kepala Bergem. Pertanyaan ke saya, apakah potensi karbon biru khususnya ekosistem mangrove sudah dipertimbangkan sebagai komponen menghitung serapan emisi gas rumah kaca dan bagaimana teknisnya? Apakah dimasukkan di dalam dokumen NDC juga? Terima kasih Pak Pandu bahwa karbon atau serapan karbon dari ekosistem mangrove ini tadi saya sampaikan menjadi hal yang sangat penting di dalam rangka pencapaian NDC kita. Memang di dalam hitungan NDC kita yang sekarang karbon dari mangrove ini belum kita masukkan ya, tetapi akan kita integrasikan ke depan, termasuk juga emisi dan serapan karbonnya tentu ya. Karena itu bagaimana teknisnya? Tentu pertama kita harus memutahirkan dulu kondisi tutupan mangrove kita lewat tadi pemutahiran peta ya, supaya kita tahu kelas-kelas tutupan vegetasi mangrove kita yang ada. Yang kedua tentu kita menginventarisir kandungan karbon baik yang di above ground. Di above ground itu termasuk di batang pohon, di ranting, dan lain-lainnya, maupun yang below ground-nya termasuk seresah, yang dahan mati dan seterusnya yang ada di atas permukaan mangrove, termasuk akar dan seterusnya, root carbon ya, dan plus tentu di burial karbonnya di tanahnya sendiri. Nah itu akan kita inventarisir dalam rangka menemukan yang namanya potensi karbon ya. Kemudian juga kita akan menghitung emission factor-nya. Jadi kalau konversi ke tambak misalnya, berapa sih kira-kira emission factor yang terjadi gitu ya. Kemudian kalau konversi dijadikan kayu bakar atau arang gitu, berapa emission factor-nya. Semua ini akan kita hitung dan akan kita integrasikan di dalam NDC kita, karena potensial sekali ya sequestrasi karbon di ekosistem mangrove dalam rangka pengendalian perubahan iklim dan pencapaian NDC kita. Lebih-lebih tadi saya sampaikan dalam rangka nanti perwujudan forest and land use net sink kita di tahun 2030. Saya kira itu Mas Pandu, Pak Kepala Bergem, silakan menjawab yang terkait dengan Bergem. Terima kasih Pak Wamen, terima kasih Mas Pandu. Iya. Pertanyaannya terkait progres pelaksanaan rehabilitasi tiap daerah. Nanti akan kita WA-kan, sudah kita siapkan. Intinya pekerjaan rehabilitasi yang dilakukan tahun 2021 100% dikerjakan oleh kelompok-kelompok masyarakat
yang pembayarannya dilakukan melalui account to account, personally, bukan kelompok. Ini to some extent juga membuat sedikit agak ribet karena masyarakat di desa kadang-kadang tidak punya account. Tapi ini yang sudah kita tempuh dan kita optimis kendala administrasi itu bisa kita selesaikan. Tadi disampaikan Pak Deputi ya, Pak Deputi Perencanaan mungkin yang 29.500 itu target di 9 provinsi. Di luar 9 provinsi itu ada 3.500 hektar tersebar di 23 provinsi. Sehingga total tahun ini target penanamannya adalah 33.000 hektar. Insya Allah sebelum awal Desember semua sudah kita selesaikan. Kemudian PEN ini memang skema pelaksanaan pekerjaan yang tadinya didesain untuk memberikan semacam kesempatan kerja alternatif bagi mereka yang terdampak pandemi sehingga tidak punya pekerjaan. Nah ini makanya pelaksanaannya adalah langsung kepada masyarakat. Apakah ini sama dengan di MPM? Sama tapi sedikit berbeda. Jadi kalau di MPM, Desa Mandiri Peduli Mangrove, ini kita lakukan secara sistematis, biasanya bisa sampai 3 tahun, mulai dari sosialisasi, kemudian pemetaan desa, pembentukan kelompok-kelompok, kemudian pemetaan partisipatif untuk program-programnya. Sementara yang PEN ini di MPM-nya belum atau sedang berjalan, tapi sudah dilaksanakan. Jadi bisa dikatakan PEN untuk pelaksanaan mangrove ini embrio dari DMPM yang akan kita bentuk di lokasi-lokasi yang mangrove-nya menjadi target dari rehabilitasi. Persis seperti di MPG, Desa Mandiri Peduli Gambut. Kira-kira gitu Mas Pandu. Terima kasih. Terima kasih Kepala Birgam. Semoga Mas Pandu puas ya dengan jawaban kami berdua. Berikutnya ini dari Pak Sugiharto, Agro Indonesia. Tadi disebutkan banyak lokasi mangrove terdegradasi ada di lokasi yang jarang penduduknya. Menarik. Karena biasanya tekanan degradasi mangrove untuk dikonversi jadi tambak. Apakah kerusakan alami? Ini Prof. Sandiawan. Coba saya dijawab. Baik, terima kasih Pak Sugiharto, terima kasih Pak Wamen. Tadi dicontohkan oleh Pak Saparis maupun juga oleh Bapak Kepala Badan bahwa terutama di Kaltara itu sedikit penduduknya, tetapi perubahan konversi mangrove ke tambak itu luar biasa besar. Jadi yang terjadi di sana adalah konversi, bukan kerusakan karena alam. Mengapa terjadi demikian? Kita tahu bahwa di daerah yang jarang penduduknya tetapi dengan potensi ekonomi yang sangat tinggi, itu akan banyak mengundang pemodal-pemodal untuk memanfaatkan lahan tersebut. Apalagi kalau misalnya pengelolaan yang ada di sana belum intensif, terutama yang berada di areal penggunaan lain, di APR. Yang datang ke sana adalah petambak-petambak besar yang dalam tanda kutip bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk membuka tambak dalam skala yang cukup luas dengan pengusahaan yang ekstensif. Jadi tidak menggunakan bentuk-bentuk tambak modern seperti yang di Jawa, misalnya dengan pemberian pakan, dengan pemberian antibiotika atau dengan penggunaan kincir angin, misalnya tidak seperti itu, tetapi menggunakan pakan alami. Nah, karena bentuk-bentuk yang ekstensifikasi inilah lahan yang dibutuhkan menjadi sangat luas. Ini menjadi tantangan bagi kita bersama karena
Dengan pengusahaan yang seperti itu, tambak tidak akan berproduksi secara berkelanjutan. Dalam 3 sampai 4 tahun terjadi penurunan produksi yang cukup besar, yang sangat signifikan. Sehingga akhirnya banyak tambak-tambak yang ditelantarkan oleh pemiliknya. Oleh sebab itu perlu adanya revitalisasi lagi. Revitalisasi tambak menjadi hutan mangrove dengan mengakomodasi kepentingan perikanan yang bentuknya bisa saja berupa silvofishery. Namun demikian tadi disampaikan oleh Pak Saparis bahwa untuk rehab tambak itu perlu upaya-upaya ekstra, tidak seperti menanam di lahan kosong atau tidak seperti menanam di tambak tidak seperti menanam mangrove di lahan-lahan yang merupakan hasil sedimentasi. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Faktornya juga sebetulnya saya tambahin dikit ya, karena sporadis ya, pulau-pulau gitu. Itu salah satu kenapa penduduk pulau-pulau itu kan ada yang tidak punya penduduk bahkan ya. Iya. Jadi tapi dari pulau lain buat tambak di situ. Itu tambahan dari saya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Sugiarto ini, kemitraan dengan swasta untuk mengelola rehabilitasi mangrove itu bagaimana teknisnya? Sejauh ini berapa banyak usaha mengelola mangrove di Indonesia? Jadi ini Pak Dirjen Pedasera nih, silakan coba direspon. Terima kasih Pak Wamen, Pak Sugi. Jadi untuk nomor 2 ini bukan dalam rangka kerjasama, maksudnya kerjasama dalam rangka melaksanakan rehab. Jadi apabila telah melaksanakan rehab, masyarakat dibuka peluangnya kerjasama dengan segala pihak unsur. Di antaranya adalah pihak swasta. Dan apabila 3 tahun berikutnya cukup baik dan sebagainya, dapat digajukan sebagai kemitraan dalam konteks perhutanan sosial. Misalnya ada masyarakat, kalau tidak dapat mungkin diajukan untuk misalnya perizinan kaitannya dengan jasa lingkungan dan insentif-insentif. Nah, paket-paket kebijakan saat ini sementara kita siapkan untuk dapat memberikan fasilitasi. Tapi intinya bahwa kemitraan ini dalam rangka untuk bagaimana keterlibatan segala masyarakat ya, dalam konteks bahwa ada kelompok tani, atau kelompok nelayan, ada para kelompok peduli mangrove, ada perusahaan swasta dan sebagainya yang mendapatkan yang berkeinginan atau ingin untuk melaksanakan rehabilitasi mangrove. Nah, hal-hal ini sementara disiapkan untuk kegiatan terkait dengan bagaimana teknisnya, nanti kita akan segera menyiapkan langkah-langkahnya. Untuk yang kedua terkait dengan sekitar 700.000 hektar yang mengalami degradasi, ada tambak dan sebagainya. Kalau infrastruktur mungkin yang dimaksudkan 700.000 ini tidak masuk ya Pak ya. Yang 700.000 ini kaitannya khususnya dengan tanah-tanah terabrasi, lahan-lahan terabrasi, kemudian terkait dengan mangrove-nya, lahan terbuka, kemudian ada tambak, ada tanah timbul. Tapi lokasi-lokasi tadinya mangrove menjadi non mangrove itu misalnya menjadi pelabuhan, kan mungkin kita pindahin pelabuhan. Tapi bagaimana kita menjaga ekosistem di sekitar tersebut. Jadi dalam hal-hal yang dimaksudkan 700.000 itu adalah umumnya atau sekitar 500 sampai 600.000 hektar, 593.000 hektar itu dalam bentuk tambak paling banyak. Informasinya Pak Sugi. Jadi saya kira itu gambaran besarnya Pak Sugi terkait dengan 700.000 itu adalah lahan yang terdegradasi, adalah lahan-lahan yang terabrasi, lahan yang terbuka, mangrove terabrasi, tambak maupun tanah timbul. Sedangkan yang menjadi bangunan infrastruktur semua sudah di luar daripada itu. Saya kira itu Pak Wamen. Baik, terima kasih ya. Jadi saya juga nambahin ya bahwa tadi maksudnya kemitraan dengan swasta itu kita mungkin mengembangkan modelnya ke depan, gitu ya. Dan ini sedang kita siapkan regulasinya bahwa bisa saja setelah mangrove itu kita kerjasamakan dengan pihak swasta dalam kerangka misalnya pemulihan ekosistem mangrove yang dikaitkan dengan usaha-usaha jasa lingkungan seperti karbon, ekowisata dan seterusnya ya. Jadi itu kemungkinan. Jadi teknisnya sedang kita siapkan terkait itu. Kemudian dari Pak Kenny ini Beta Hita ke Pak Hartono dan Pak Wamen. Saya ingin menanyakan lebih lanjut mengenai review regulasi mengenai kemungkinan pengelolaan hutan mangrove yang melibatkan masyarakat dan swasta. Sebetulnya tadi dijelaskan oleh Pak Saparis ya, instrumen regulasi kita sudah sangat lengkap sebetulnya.
mungkin memang kita harus menyesuaikan implementasi di mangrove ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga. Di situ kan ada beberapa kemudahan tentang pengelolaan jasa lingkungan misalnya ya. Jadi saya pikir kita ingin melihat tadi bagaimana merehabilitasi mangrove ini kan harus melibatkan semua pihak gitu ya. Karena kalau hanya pemerintah melakukan dengan anggaran pemerintah sendiri itu cukup besar juga anggarannya. Sehingga kita butuh keterlibatan lewat mekanisme misalnya kerjasama dengan pihak swasta, nanti swasta bisa mengelola misalnya jasa lingkungan ekowisata, karbon dan seterusnya ke depan. Sehingga tadi kita dalam rangka transformasi ke green economy ke depan ya. Jadi jenis-jenis usaha swasta dari sektor apa saja? Tentu ya sektor-sektor tadi jasa lingkungan ya, ekowisata, karbon dan seterusnya. Ke depan kita coba lihat termasuk juga tadi kan banyak abandon ya, abandon tambak atau tambak yang sudah dibiarkan, ditinggalkan dan itu perlu kita redesign menjadi pendekatan tadi silvo fishery. Nah, itu bisa dikerjakan juga dengan swasta, artinya tambak itu kita redesign yang ditinggalkan di abandon itu kita lewat pola agroforestry, aktifkan tambaknya karena contoh di Kaltara tadi disampaikan Pak Direktur Pak Safaris, mereka beda dengan yang di Jawa. Yang di Jawa itu kan intensif ya, mereka kasih pakan dan sebagainya. Di sana mereka gali parit gitu, terus dibiarin udang atau kepiting atau ikan di situ hidup bergantung pada mangrove-nya. Nah sekarang kita pulihkan, kita redesign dengan sistem itu saya kira supaya apa, dan itu tentu tadi swasta bisa kita libatkan, juga masyarakat bisa kita libatkan dengan pola-pola kelembagaan yang kita kembangkan, misalnya lihat pendekatan khusus ya, perizinan khusus atau yang lain-lain di swasta. Saya kira itu Pak Hartono, ada yang mau ditambahin? Cukup Pak, saya kira itu memang maksudnya review kebijakan ini di lapangan belum ada, tetapi potensi untuk itu ada, dan kita mencoba menginventarisir regulasi yang sudah ada, kemudian mungkin perlu dimodifikasi, misalnya masalah kelembagaannya atau masalah teknis pengelolaannya, seperti silvo fishery. Itu so far memang kita belum punya model pengelolaan yang legal gitu, yang dikelola di dalam konteks perizinan usaha di hutan mangrove. Nah ini saya kira yang disampaikan Pak Wamen tadi, potensi itu ada, dan kalau itu bisa regulasinya bisa disusun, maka pemainnya sudah mengantri untuk bisa melakukan pengelolaan model yang akan kita susun. Saya kira itu Pak Wamen, terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya rekan-rekan dari mau ngapain nih ke Pak Hartono terkait hambatan rehabilitasi mangrove sehingga target tahunnya harus disesuaikan. Apa hambatannya? Saat rapat DPR waktu lalu, DPR bilang penyerapan anggaran BG untuk rehab mangrove masih sangat sedikit. Apa penyerapannya hingga sekarang? Silakan Pak. Terima kasih Pak Wamen. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk tahun 2021, karena normalnya kalau tanam menanam itu biasanya sudah direncanakan 1 tahun sebelumnya, T-1. Sementara untuk case 2021, salah satu hambatannya kita belum punya perencanaan teknis di lapangan, di mana saja kita akan nanam, berapa luas gitu. Sementara anggarannya juga baru keluar bulan April. Namun demikian, dengan dukungan penuh dari KLHK, sebetulnya target 83.000 hektar yang akan kita lakukan tahun 2021 ini optimis bisa dieksekusi, bisa dilaksanakan. Namun demikian, seperti yang saya sampaikan tadi, ada
refocusing dari sisi anggaran, jadi bagian anggaran yang dialokasikan untuk penanaman mangrove dan belum dieksekusi pada bulan Juli Agustus, ini ditarik di Kementerian Keuangan untuk digunakan penanganan COVID. Perlu kami sampaikan juga bahwa penanaman mangrove ini dari satu lokasi ke lokasi yang lain berbeda tata waktunya. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab. Yang pertama, ketersediaan propagul atau bibit. Yang kita tahu bahwa 1 tahun bisa terjadi panen bibit itu 2 kali, bulan Maret dan bulan September. Nah, ketika anggaran turun pada bulan April yang lalu, musim buah pertama itu sudah selesai, sehingga kita mesti menunggu panen berikutnya untuk melakukan penanaman raya. Kemudian yang kedua juga musim angin, pasang surut, ini berbeda-beda di setiap lokasi, sehingga harus kita sesuaikan. Ada lokasi yang tidak bisa melakukan penanaman pada musim-musim akhir tahun, musim ombak ini. Ini kalau kita paksakan biasanya akan tersapu. Ini kendala-kendala teknis seperti itu yang kita hadapi ketika perencanaan tanam 2021 itu kita lakukan sambil berjalan. Jadi tidak dilakukan di 1 tahun sebelumnya. Untuk tahun 2022, insya Allah karena perencanaan teknis tahun 2022 itu sudah kita lakukan 2021, maka ketika anggaran untuk penanaman 2022 tersedia di awal tahun, kita bisa memilih waktu yang paling tepat di setiap lokasi. Sehingga hambatan teknis yang kita hadapi tahun 2021 tidak kita temui lagi. Tahun 2021 ibaratnya kita pakai celana sambil berjalan, sehingga ya tidak bisa cepat. Tapi alhamdulillah dengan target yang tidak terlalu besar, 83.000 sebetulnya kita bisa melakukan eksekusi target pertama 2021. Saya kira itu Pak Wamen, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala BRGM. Rekan-rekan sekalian, saya kira karena memang waktu kita sudah habis, demikian kira-kira press briefing kita hari ini dan juga respon atas pertanyaan rekan-rekan semuanya. Saya kira kami mengucapkan sangat banyak terima kasih ke rekan-rekan media semuanya, dan lebih kurangnya saya mohon maaf, dan press briefing kita saya nyatakan sampai di sini, dan saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih.